Gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di MPLS SMP Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang di sekolah kita tercinta yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter dan juga terampil di bidang akademik dan bidang non-akademik. Ya. Pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang cara belajar efektif. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ibu Anis Arimpi. Selanjutnya anak-anak bisa ketemu dengan saya pada mata pelajaran IPA. Dan saya sendiri, Bapak Kemal Adi Pratama. Di sini saya mengampu mata pelajaran bimbingan konseling dan juga prakarya. Saya nantikan kehadiran anak-anak semua di SMP kita tercinta. Nah, hari ini tadi kan kita akan membahas belajar efektif ya Bu ya? Iya, betul. Mungkin apa sih itu Bu, pengertian dari belajar itu dulu Bu? Nah, sebelum ke belajar yang efektif, kita ke belajar itu sendiri. Di belajar itu adalah suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Itu yang belajar. Sekarang kalau yang efektif, nah, bagaimana belajar efektif itu? Belajar efektif itu belajar yang dilakukan secara teratur, terpola, dan terus-menerus sehingga nanti bisa menghasilkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan menghasilkan SDM yang unggul. Gitu Mas Tama. Begitu ya Bu, berarti belajar itu adalah proses dari awalnya kita itu tidak tahu, kita mencoba, setelah itu bisa paham ya Bu? Jadi tahu. Jadi tahu dan terampil ya Bu? Iya. Oh iya Bu. Gini Mas Tama. Iya Bu. Untuk mencapai yang seperti tadi, kira-kira akan berjalan mulus apa nanti ada yang menghambat? Kalau saya kan dulu juga kebetulan muridnya Bu Anis ya Bu ya. Dulu saya waktu mau jadi siswa itu juga pasti ada hambatan Bu. Mungkin saya akan sharing aja ya Bu ya. Hambatan itu apa aja kepada anak-anakku semuanya. Gonna tear it apart. No matter what you. Hambatan belajar dulu sih yang saya alami ketika saya masih menjadi siswa. Yang pertama itu tidak ada motivasi belajar. Nah, biasanya itu datang dari diri saya sendiri. Nah, biasanya kalau tidak ada motivasi, kita mau ngapain sih belajar? Besok aja kan masih ada waktu lagi. Nah, setelah itu muncul rasa malas. Nah, ketika rasa malas itu sudah menghantui diri kita, otomatis kita tidak fokus untuk melakukan sebuah hal yang menuju ke hal yang lebih baik. Salah satunya adalah belajar itu tadi. Nah, setelah itu adanya lingkungan yang tidak mendukung. Nah, ketika kita belajar, dulu itu saya pernah belajar di lingkungan yang agak bising ya. Nah, itu saya malah merasa banyak ceritanya Bu dengan teman-teman, gak jadi belajar Bu. Jadi tidak fokus Bu. Kemudian dulu sih itu Bu ada kurang istirahat dan tidak fokus. Nah itu tadi kan dari luar tidak fokusnya. Tapi kalau yang kurang istirahat itu, misal saya itu sering begadang Bu. Nah itu Bu. Jadi kecapean Bu, kurang fit. Saya punya gadget. Dan teman anak-anak semua saya yakin juga pasti punya gadget ya Bu ya di rumah. Nah, itu kadang lebih penting gadgetnya daripada kita belajar. Tapi harus jujur ya kalau kita dalam belajar, terutamanya dalam mengerjakan tugas. Dulu saya selalu mengerjakan tugas itu berusaha sendiri. Tetapi ketika tidak ada solusi, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru ataupun bertanya ke teman-teman lain. Itu yang banyak ya hambatannya ya. Solusinya
ternyata belajar itu harus dilakukan secara teratur dan disiplin. Itu. Dulu kalau belajar Kak Kemal kira-kira diatur jam berapa atau diatur apanya ini dulu waktu jadi murid? Kan belajarnya teratur dan disiplin. Iya Bu. Teraturnya diatur. Teraturnya mungkin setiap hari saya selalu meluangkan Bu waktu untuk belajar. Nah, Meskipun tidak lama, 1 kali 6 atau 6 kali 1. Saya pilih yang 1 kali 6. Jadi 1 hari 1 jam saja. ya. Tapi pasti terus belajar. ya, ya, itu termasuk bagus. Yang kedua, solusinya kita punya catatan yang lengkap. Punya catatan nggak dulu Pak? Punya Bu. Catatannya tentang apa itu? Ya, saya yang jelas Yang itu dicatat apa itu? mencatat apa yang disampaikan guru di sekolah Bu. Biasanya kalau kita tatap muka ya Bu ya. Ya. Kita catat hal-hal penting yang biasa diulang-ulang seperti itu Bu. Oke. Selanjutnya, anak-anak jangan malu bertanya. Ini, di apa yang tidak diketahui dalam proses pembelajaran, tanyakan. Mungkin kalau malu dengan temannya dulu. Kalau nanti temannya tidak bisa memberikan solusi, kita tanya ke guru yang bersangkutan. Solusi berikutnya adalah pola hidup sehat. Ini penting karena kalau badan kita sakit, maka kita tidak bisa belajar, tidak bisa membuat catatan, dan mungkin tidak punya pemikiran untuk menanyakan sesuatu ke guru kita. Anak-anak, selanjutnya kita perlu punya niat yang tulus bahwa belajar kita itu adalah ibadah. Jadi seperti sholat dalam agama Islam itu sangat diperlukan. Nah, ini kita niatkan dalam diri kita. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Hal lain yang harus kita miliki dalam belajar itu kita fokus dan optimis. Kemudian jujur, dan yang terakhir adalah doa. Ini setelah semuanya kita lakukan dengan ridho dari yang di atas, maka anak-anak akan menjadi siswa yang berjiwa unggul, SDM yang bagus, dan nanti akan berhasil menjadi orang sukses. Tapi kan gini ya Bu, ini sekarang itu kita lagi di tengah masa pandemi ya Bu ya. Iya. Ini mungkin saya juga ingin berbagi nih Bu, sedikit tips buat anak-anak semuanya. Iya. Nah, biar belajar di tengah pandemi itu menyenangkan dan juga kita tetap bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Apa itu Mas? Ya ini Bu, yang paling penting, ini kan pandemi ya Bu. Iya. Jadi harus kita bisa handle belajarnya. Yang pertama adalah jaga kesehatan. Otomatis nih, kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul. Nah, apalagi kalau sampai kita terkena COVID, ini sangat berbahaya. Otomatis kita harus isolasi mandiri dan juga akan menghambat proses belajar. Oleh karena itu, saya juga mengingatkan harus wajib mematuhi protokol kesehatan. Betul, betul. Yang kedua, kita kan punya fasilitas nih, di sekolah juga memfasilitasi, kemudian di rumah mungkin juga ada yang mendapatkan fasilitas dari orang tua. Nah, itu kita bisa menggunakan, bisa ada yang punya HP, kemudian atau gadget ya Bu ya, Iya. komputer, itu kita bisa menggunakan. Nah, menggunakannya harus gimana? Harus bijak dong. Contohnya yang bijak seperti apa? Misal kita punya kuota. Nah, kuota ini apakah kita akan pakai untuk ngegame semua? Biasanya kan anak-anak sekarang itu sukanya ngegame ya Bu ya. Ngegame sampai mungkin sampai larut malam, tapi belajarnya lupa. Nah, ketika itu kuotanya habis minta orang tua lagi, alasannya buat belajar. Itu salah. Selanjutnya, kalian harus memprioritaskan belajar sebagai kebutuhan dan juga kewajiban. Kemudian biasanya kita kalau di pandemi itu kan share-share informasi di grup ya Bu ya. Iya, betul. Ketika kita share informasi di grup dari Bapak Ibu guru, kalian harus memperhatikan, kalian harus merespon dengan cepat. Semisal ada tugas, ya segera kerjakan, jangan ditunda-tunda. Kalau tidak jelas, silahkan ditanyakan kepada Bapak Ibu guru, kepada teman, atau mungkin cari referensi
gunakan gadget kalian untuk browsing, itu akan memperkaya khasanah keilmuan kalian. Selanjutnya, luangkan waktu. Nah, ini paling penting Bu. Biasanya kan berlarut-larut. Kan mungkin pengertiannya sekolahnya libur, padahal sekolahnya kan tidak libur Bu. Nah, tetap harus diluangkan waktu untuk kita belajar. Kalau tidak diluangkan, ya kapan lagi kita mau belajar? Nah, itu terkait dengan kesadaran kita. Dan yang paling utama, minta doa restu orang tua dan jangan lupa untuk berdoa untuk kesuksesan belajar kalian dan kesehatan kita semua. Nah, di akhir pembelajaran ini atau di akhir materi MPLS kali ini, Bapak mengingatkan untuk selalu yang pertama memakai masker. Kemudian apa lagi Bu? Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Yang keempat, kita harus mencuci tangan. Nah, itu pakai sabun ya, sampai bersih. Yang terakhir, harus memakai masker. Memakai masker dan selalu di rumah aja. Jadi di rumah kita belajar, di rumah kita akan selalu berkarya. Demikian bincang-bincang kita di siang hari ini tentang belajar efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.